Selamat siang anak-anak semuanya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Siang Ibu, saya juga dalam keadaan baik Bu. Saya juga baik-baik saja Ibu. Alhamdulillah, senang ya Ibu mendengar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan saling berbagi cerita, saling mendukung dan menambah pertemanan. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Sebutkan nama dan kelas. Baik, siapa yang akan memulai pertama kali berkenalan? Saya Bu. Baik, silakan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Anissa, saya kelas 12 IPA 3. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bila dari kelas 12 IPA 5. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Halo Ibu dan teman-teman, nama saya Cika, saya dari kelas 12 IPA 4. Baik, semuanya sudah berkenalan ya. Sebelum kita memulai ke dalam sesi konseling kelompok, Ibu ingin mengingatkan ada beberapa aturan dalam konseling kelompok ini. Pertama, apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Apapun yang kalian ceritakan di sini tidak boleh dibagi di luar kelompok ini tanpa izin. Jadi kalian bisa merasa aman untuk berbagi cerita. Kedua, kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi kita perlu mendengarkan tanpa menghakimi. Ketiga, kita diharapkan saling mendukung dan membantu satu sama lain, tidak memotong pembicaraan dan menunggu giliran untuk berbicara. Apakah ada yang ingin menambahkan aturan lain? Mungkin dari kalian ada ide dan saran dari anak-anak semuanya. Bu, saya ingin menambahkan agar kita semua semakin dekat. Apakah boleh memanggil sahabat? Boleh sekali, Anissa. Apakah anak-anak yang lain setuju dengan apa yang Anissa sarankan? Setuju sekali Bu. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Cukup Bu. Oke, baik. Adakah dari kalian yang ingin kalian ceritakan hal yang sedang kalian alami? Kalau saya sih Bu, akhir-akhir ini sangat merasa cemas dan tidak enak badan rasanya. Saya juga sama sih Bu, seperti yang dirasakan Anissa, saya itu merasa cemas akhir-akhir ini. Kalau saya lebih banyak pikiran Bu, namun sulit untuk diungkapkan Ibu. Nah, terima kasih sudah berbagi dengan teman-temannya. Kalian di sini berada dalam satu kelompok yang akan mencari solusi bersama-sama dan mencari cara untuk menghadapi tantangan yang sedang dialami. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tahu terlebih dahulu harapan apa yang ingin kalian capai di sini. Saya cuma ingin merasa lega aja Bu. Kalau yang lainnya? Saya juga ingin merasa lebih tenang dan nyaman Bu. Kalau saya sama seperti Bila Bu, saya ingin merasa lebih tenang aja. Baik, semua tujuan yang dituju sangat positif ya anak-anak. Hari ini kita akan menentukan langkah-langkah yang dapat membantu kalian mencapai tujuan tersebut. Sekarang, Ibu ingin kalian menilai seberapa besar perasaan tadi yang kalian rasakan dari skala 1 hingga 10, di mana 1 adalah sangat tidak yakin dan 10 adalah sangat yakin. Juga seberapa yakin kalian bahwa kalian bisa mengatasi masalah yang kalian hadapi saat ini. Bisa dimulai dari Anissa, Bila, dan diakhiri oleh Cika. Saya mungkin di angka 4 Bu, karena saya sudah mencoba beberapa cara, namun belum maksimal sih Bu. Kalau saya di angka 3,5 Bu, soalnya mungkin karena saya selalu ceroboh ya Bu, dan tidak tahu harus melakukan apa. Kalau saya sendiri di angka 6 Ibu, karena saya belum terlalu bisa menanggapi apa yang saya rasakan Bu. Nah, saya juga bingung Ibu apa yang saya pikirkan dan hanya terasa berat saja Ibu. Nah, terima kasih kalian semua sudah berani mengidentifikasi seberapa yakin diri kalian saat ini. Mari kita lihat lebih jauh apakah yang membuat kalian memilih angka-angka tersebut. Misalnya, Cika, apa yang membuatmu memilih angka 6? Saya bisa mengatasi kecemasan saya dengan cara bermain game Bu. Kalau enggak saya nonton drakor ya. Kalau saya sih Bu mengatasinya dengan cara tidur atau dengerin suara-suara yang tenang. Kalau saya bingung sih Bu sebenarnya, karena saya itu kan banyak beban ya, jadi apalagi sekarang kelas 12, entah kenapa banyak sekali tugas yang menumpuk. Jadi sekarang ini saya mungkin akan membuat jadwal terlebih dahulu Bu untuk mengatasinya. Baik, kalian sudah bisa mengidentifikasi situasi di mana kalian merasa lebih tenang dan mampu.
Mari kita lanjutkan dengan membahas saat-saat kalian merasa lebih baik. Nggak tahu kenapa sih Bu, kalau saya merasa lebih baik ketika saya pergi jalan-jalan healing lagu healing. Kalau saya sih merasa baiknya ketika bersama keluarga saya sih Bu, kayak bercerita gitu. Kalau saya sebenarnya merasa lebih baik dan nyaman jika saya sendirian dan tidak diganggu ibu, dan saya juga dapat berpikir jernih dan meromantisasi keadaan yang saya alami. Bagus sekali, dari kalian semua memiliki momen yang menenangkan untuk diri kalian sendiri. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua, kapan terakhir kali kalian merasa sangat stres? Saya Bu, ketika mendapatkan banyak tugas yang menumpuk dan tidak bisa dikerjakan, saya akan merasa sangat stres sekali Bu. Kalau saya sih Bu, ketika saya diberikan pekerjaan di rumah atau sekolah secara bersamaan Bu, saya akan merasa stres. Kalau saya merasa stres ibu ketika saya diganggu oleh orang lain ibu, ketika saya juga sedang sibuk menugas. Baik, memang terkadang situasi yang kalian alami sulit, tetapi kita harus tetap bertahan, juga bergerak maju, dan jangan diam di tempat yang akan membuatmu malah tertinggal. Mari kita bayangkan sesuatu yang lebih baik lagi yang akan membuat kita tenang. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan kalian berada di sebuah tempat yang sepi, sejuk, dan tenang, di mana semua beban kalian dihilangkan dalam sekejap? Apa yang pertama kali akan kalian rasakan? Saya akan sangat merasa tenang jika berada di sana Bu. Saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas saya yang saya kerjakan. Kalau saya sih akan pilih ya Bu, tinggal di sana untuk beberapa waktu, karena hal itu merupakan hal yang menyenangkan. Saya itu akan bermain dan melakukan banyak hal. Kalau saya akan menyelesaikan semua tugas dan menghilangkan beban pikiran saya Bu. Tempat yang nyaman tanpa diganggu oleh orang lain sangat menyenangkan Bu. Bagus sekali, nah itu semua merupakan hal positif yang kalian pikirkan. Sekarang kita pikirkan langkah kecil apa yang bisa kita lakukan di esok hari. Saya ingin membuat jadwal untuk lebih mengefektifkan waktu agar saya tidak menekan diri saya lagi. Kalau saya Bu akan lebih fokus dengan apa yang saya kerjakan agar tidak mengalami stres lagi Bu. Saya juga tidak akan memaksakan diri saya. Kalau saya akan mencari tempat yang tenang seperti di perpustakaan atau taman yang sepi ibu agar bisa tenang saat mengerjakan tugas. Ibu senang mendengar itu. Ibu dan teman-teman semuanya akan selalu ada di sini untuk mendukung kalian. Apakah ada hal lain yang ingin kalian tambahkan sebelum kita menutup sesi ini? Sudah cukup Ibu, terima kasih banyak Bu. Baik, jika sudah cukup, ingatlah jangan ragu untuk selalu terbuka ya. Sekian bimbingan konseling bersama sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam